Hai Sobat IndiHome, seneng banget nih malam hari ini kita kembali bertemu ya dengan saya Adil yang tentunya selalu menemani kalian. Dan di hari ini kita bertemu kembali dalam acara podcast IndiHome, ngobrol bareng bikin senang. Dan di hari ini kita udah bersama nih sama sosok pemuda-pemudi tentunya yang saat ini lagi aktif-aktifnya bergerak di bidang sosial. Dan tentunya kemarin juga saya udah sempat tuh lihat beberapa cuplikan video-video mereka sebelum mereka hadir di sini. Itu beberapa kegiatan sosial mereka tentunya bergerak untuk mencerdaskan anak bangsa, bergerak di bidang sosial juga tentunya, dan memberikan pesan-pesan positif di lingkungan sosial. Dan hari ini seneng banget kita bisa ngobrol langsung nih sama mereka. Dan tentunya saya juga bakalan nih menanyakan beberapa hal yang sudah menjadi pertanyaan sebelum mereka hadir di sini, karena saya juga ngikutin kegiatan mereka kemarin. Jadi hari ini kita langsung ngobrol-ngobrol aja bareng mereka bertiga. Udah ada teman-teman dari Rubalang. Hai semuanya. Hai. Halo, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya, sehat ya. Dengar-dengar kan ini baru pulang dari pulau ya? Ya, Gimana nih? Dari sana asik atau gimana? asik. Asik ya, asik semua. Soalnya nih Sobat IndiHome, kemarin kan saya juga sempat lihat nih mereka udah sempat ada kegiatan sosial di salah satu pulau di Sulawesi Tengah ya, tepatnya di Banggai Laut. Banggai Laut. Oh iya, baik. Jadi selanjutnya sebelum kita bercerita terlalu dalam mengenai kegiatan mereka, kita perkenalan dulu nih dengan sosok teman-teman yang mewakili teman-teman Rubalang lainnya ya. Karena kan ada berapa orang tuh, ada lumayan banyak. Kalau kita ngundang semuanya di sini kayaknya nggak bakalan cukup juga. Karena tempat kita yang sederhana ini cuma buat untuk mereka bertiga, jadi mewakili juga untuk teman-teman yang lainnya. Baik, mungkin boleh kita kenalan dari kakak yang satu ini di sebelah sini. Oke. Halo semua, nama saya Intan Wahyuningsih. Siapa lagi nih Kak? Iya, boleh dikenalkan. Mungkin aktivitasnya nih sebelum masuk di Rubalang, mungkin sebagai mahasiswa atau apa sekarang? Jadi aktivitas sebelum masuk Rubalang itu mahasiswa. Sekarang Oh, masuk mahasiswa. semester 5 di prodi program pendidikan guru sekolah dasar. Semester 5 ya? Semester 5, masuk semester 5. Ya, kegiatannya berarti sebelum masuk Rubalang aktif ini di kampus. Iya, mahasiswa sama ikut organisasi yang di media sosial. Oh, Itu ada juga. divisinya sebagai vice di book club. Itu kalau boleh tahu tuh singkatnya apa tuh? Mengenai apa? Jadi itu salah satu platform media sosial kan, itu di Instagram. Itu untuk anak-anak remaja, SMA juga kuliah, itu sebagai pelarian gitu Kak. Jadi kayak kita kan capek tuh di sekolah belajar. Jadi pelariannya tuh hal-hal yang seru. Jadi kayak di situ ada webinar, terus ada juga divisi kayak podcast juga ada, terus ada juga divisi baru itu book club. Jadi kayak kita anak-anak yang suka baca buku ini, jadi ada komunitasnya Oh, gitu. jadi memang sebelum masuk ke Rubalang juga udah aktif ya untuk itu apa sih sebutannya? Kegiatan webinar gitu ya? Memfasilitasi berarti ya? Iya. Oh, baik. Dia organisasi tapi di media sosial. Iya. Kalau kakak yang di sebelahnya mungkin siapa nih? Ya. Perkenalkan, nama saya Irma. Di Rubalang sendiri kita ditugaskan di Desa Bontosi. Kemudian alhamdulillah kesibukan selama sebelum mengikut Rubalang itu aktifnya di organisasi kampus di FKIP Untat, terus mahasiswa aktif juga, lagi sibuk-sibuknya menyusun. Oh, iya, berdua berarti lagi sibuk-sibuknya mau jadi mahasiswa akhir nih ya. Mas semester 5 ya dua-duanya? Semester 9. masuk semester 9. Tapi nggak apa-apa karena kan kegiatannya juga kita lihat banyak kegiatan-kegiatan positifnya, kegiatan sosial. Jadi bukan yang cuma melanggang ke sana kemari gitu. Baik, kalau yang di sebelahnya mungkin Ya, halo semuanya. Nama saya Rizal Fiandi. Saya kuliah di Teknik Mesin Untar. semuanya berarti anak Untat ini. Ya, Iya. Saya angkatan 18, sekarang semester 9. Oh, semester 9. Sama-sama berarti. Sama-sama. Ya. Mungkin kegiatannya sebelum masuk di Rubalang nih Sama aktif. dengan Kak Irma, saya Hmm, aktif di kampus juga. di kampus juga ya. Jadi sebelumnya memang belum ada kegiatan-kegiatan lain selain di kampus. Selain di kampus. Jadi memang ikut organisasi di lingkup kampus juga ya. Iya. Baik. Kalau dari ketiganya nih masuk Rubalang, boleh diceritain nggak kenapa bisa tiba-tiba jadi bergabung di Rubalang kayak gitu? Siapa nih mau duluan? Boleh. Kalian Sesuai nomor urutnya tadi mungkin muter-muter lagi. Oke. Jadi kalau saya pribadi tuh awalnya masuk kan udah tahu informasi dari setahun yang lalu, cuma belum ada kesempatan buat daftar. Terus di tahun ini
awalnya sih memang ada keinginan, terus diajak juga sama teman, tapi itu lambat daftarnya, dan baru pas dibuka kembali itu baru daftar lagi. Oh, berarti kayak ada semacam open recruitment juga untuk Iya. Rubalangnya. Oh. Untuk kegiatan sekolah pemuda penggeraknya. gitu. Kegiatan sekolah pemuda Pemuda penggerak. Oh iya, baik. Jadi ini bertiganya berarti seangkatan atau gimana? Maksudnya sama-sama? Iya, maksudnya Sama-sama. angkatan. Berarti dia ada open recruitment setiap apa nih? Maksudnya setiap bulan kah? Setiap Atau tahun. setiap tahun sekali. Berarti kayak ada angkatan-angkatan gitu juga ya? Iya. Iya, Oh. mungkin saya jelaskan dulu ya Kak, mungkin kayak supaya tahu nih kita ini kok bisa ada angkatannya dari mana. Oh iya, apa, boleh gitu boleh. kan. Mungkin diperjelas juga. Iya, jadi kan Rubalang itu yayasan Rumah Bahari Gemilang itu di mana organisasi yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Jadi punya komitmen itu untuk upaya dalam perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat maritim di wilayah pesisir pulau-pulau gitu. Nah, kemudian yayasan itu sendiri punya salah satu program untuk anak muda di seluruh Indonesia, itu namanya Sekolah Pemuda Penggerak. Itu yang kemarin Iya, yang kemarin. aktif dilakukan yang di pulau itu. Iya. Oh iya, Jadi Sekolah Pemuda Penggerak, peserta yang ikut disebutnya pemuda penggerak. pemuda penggerak. Iya. Gitu Kak. Mungkin kita boleh juga dengar ceritanya dari Kak Irma tadi ya. Iya, Kak Irma. Kalau masuk di Rubalang nih, memang tertariknya dari mananya sehingga mau join nih ikut Rubalang? Gitu. Ya, kalau saya sendiri itu sebenarnya daftarnya dari 2 tahun lalu, mau masuknya dari 2 tahun lalu, Samudra 6. Jadi di Samudra 6 itu rencana sudah daftar. Wait, ini berarti Samudra yang Sekarang ini? Samudra 8. Kemarin sudah mau sempat ikut, cuman karena sudah daftar kan, karena kebetulan waktu itu masih di organisasi juga. Nah, di organisasi kan ada yang namanya pemilihan ketua baru lagi. Nah, terus di situ saya duduknya di jabatan inti sebagai bendahara umum. Jadi untuk itu saya tidak bisa lagi meninggalkan organisasi. Oh ya, Saya masih ada harus tanggung fokus, jawab gitu ya, kan? Fokus. Kemudian di angkatan 7 lagi daftar lagi. Daftar lagi, cuman kebetulan lagi ketemunya mubes pemilihan ketua baru, jadi saya terpilihnya sebagai ketua umum. Jadi itu betul-betul lanjut nggak lagi. boleh, nggak boleh keluar, saya tidak boleh tinggal. Nah, alhamdulillah di Samudra 8 ini saya sudah daftar duluan, sudah sampai ikut semua rentetan pendaftarannya, semua itu yang perlu kami lewati, sudah daftar. Kemudian alhamdulillah setelah itu terpilih lagi jadi duduk di jabatan inti lagi. Tapi karena saya sudah terlanjur mau ditinggal lagi, Iya. sudah 2 kali, saya harus lanjut lagi. Oh baik, ini kayaknya semakin menarik nih karena Kak Irma kan sudah pengen sekali nih daftar di Rubalang dari yang angkatan yang Samudra 6 tadi. Mungkin boleh di-share tuh apa sih yang dilihat dari Rubalang sendiri sehingga Kak Irma sendiri itu memang tertarik, saya pengen nih harus masuk Rubalang, harus gabung. Ini kemarin pertamanya itu kan lihat di postingan-postingan Rubalang itu, mereka itu pengabdian ke masyarakat yang betul-betul di pesisir, yang dalam artian pendidikan itu kurang lah kan, kurang terjangkau oleh pendidikan. Terus teman-teman itu saya dengar cerita mereka tinggal dengan orang tua, yang itu kayak vibes-nya gimana sih kalau saya ikut. Jadi itu membuat saya ya tertarik lah, apalagi saya kan background-nya guru. Ya. Jadi itu kayak menarik sekali buat saya, itu juga bisa jadi pengalaman untuk saya ke depannya. Iya, menjadi maksudnya persiapan sebelumnya kalau Kak Irma juga terjun kan sudah langsung selesai berkuliah, sudah banyak pengalaman, sudah pernah terjun langsung ke masyarakat, mengajar juga tentunya ya di sana. Iya. Kalau dari Kak Reza sendiri tadi ya, gimana tuh? Kenapa bisa atau mau langsung masuk di Rubalang? Jadi dari beberapa tahun lalu saya sudah kenal Rubalang, cuman belum ada teman mau masuk. Terus di sini temannya yang mana nih? Teman saya ada di luar. Sama-sama masuk berarti. Iya. Jadi pas kemarin saya sementara KP sebelum masuk Rubalang nih, saya sementara KP. Ternyata saya tidak bisa habis mata kuliah di semester ini. Jadi saya harus menunggu di semester depan. Jadi saya untuk mengisi kekosongan, saya cari kegiatan. Kebetulan diajak sama Firman, teman saya di Samudra 8 juga dia. Gitu. Kalau teman-teman yang lain kan biasa kalau cari kekosongan tuh ini butuh sandaran. Kalau ini kan cari kegiatan yang positif ya. Iya. Kalau ini misalnya kan kalau anak teknik sendiri kan tuh identik biasa dengan banyaknya tugas-tugas atau gimana, kuliahnya mungkin yang kita dengar itu sulit. Kalau dari Kak Reza sendiri membaginya nih untuk Rubalang kan ini masih aktif juga sekarang. Ya, membaginya dengan kuliahnya supaya sama-sama tetap eksis nih jalan berdua. Jadi
kemarin sih sudah habis sudah mata kuliah. Cuman ada satu mata kuliah itu yang harus saya tunggu di semester depan. Jadi saya memang pure kosong di kemarin. Kalau dari poin dari Rubalang sendiri, apa sih yang dilihat memangnya tiba-tiba saya pengen maju ini Rubalang? Nah itu Ya. saya lihat-lihat informasi dari teman kan. Kayaknya asik sih di Apa Rubalang. tuh, apa yang bikin asik tuh apanya kayak Itu gitu? tinggal di desa penempatan itu. Jadi memang kegiatannya kan ini sering berkunjung ke desa-desa Iya. gitu. Memang kalau di Rubalang sendiri mungkin dari pengalaman sebelum masuk yang paling jauh emang sampai keluar Sulawesi Tengah juga atau gimana nih Rubalang? Kalau yang untuk sekarang sih kayaknya mau menghabiskan yang ada di Sulawesi. Oh iya sih, kan bagaimana kita maksudnya kita selesaikan dulu atau selesaikan dulu tugas-tugas yang ada di sini di Sulawesi Tengah kan gitu. Masa kita udah keluar jauh-jauh padahal masih ada tempat-tempat yang harus kita perlu jangkau. Berarti ini Rubalang sendiri apakah memang sebuah yayasan dari Sulawesi Tengah sendiri atau memang dia udah ada kayak di pusat gitu terus dibikin lah ada kayak cabangnya gitu di Sulteng atau gimana nih? Mungkin ada yang bisa bantu jelaskan? Ya. Ya. Jadi Rubalang sendiri tuh pusatnya di Palu. Oh. Ya, berawal dari program PKM di kampus, kemudian sampai sekarang akhirnya jadi yayasan. Berarti Nah, ini gila. awalnya itu di tahun berapa? Awalnya di tahun Dari awalnya PKM itu ya, kegiatan kampus awalnya tuh, itu dari tahun berapa tuh? Udah cukup. Iya, Berarti 8 tahun 8 yang tahun lalu yang kayak gitu. lalu. Wah, udah cukup lama juga ya. Berarti ini berawal dari buah pemikiran anak di Sulteng juga. Iya. Kan senior kalian berarti ya, Iya. yang Perikanan ya. ya. Dia foundernya tuh dari jurusan perikanan. Oh. Jadi kayak kenapa sampai Rubalang tuh di wilayah pesisir Iya. gitu kan. Berarti memang awalnya kan memang itu diciptakan sebuah kegiatan yang di lingkungan kampus saja. Iya. Tapi karena banyak mungkin dari anak muda Sulteng juga yang ikut berpartisipasi, yang ikut bergerak akhirnya bisa jadi yayasan di Sulteng hingga saat ini. Iya. Nah, mungkin dari teman-teman Rubalang juga bisa kasih informasi buat sobat IndiHome semua yang lagi nonton nih. Kalau misalnya ada yang pengen join itu gimana sih supaya bisa jadi anak Rubalang gitu? Kalau mau join sendiri itu kan tiap tahunnya ada pendaftaran yang dibuka oleh Rubalang. Jadi nanti itu ada juga informasi yang tersebar di akun IG atau biasanya kan kita bantu sebar lewat sosmed, itu pasti ada tiap tahunnya. Ini kegiatan Rubalang sendiri biasanya menunggu hari liburnya mahasiswa. Oh, untuk mau berkunjung ke kayak pulau-pulau gitu. Iya, biasanya mahasiswa. Jadi itulah untungnya bagi kita juga mahasiswa, tidak terlalu mengganggu akademiknya kita. Kan menyesuaikan juga ya kayak gitu. Jadi kalau untuk dari teman-teman bertiga kan ini ada 2 cewek nih. Pasti di Rubalang yang lain agak banyak juga yang cewek kan. Kalau dari cewek-ceweknya sendiri nih, dari orang tuanya gimana sih? Minta izinnya atau pernah nggak sih kayak ada dilarang jangan ngikut pergi-pergi jauh kayak gitu? Mungkin cewek-ceweknya nih bisa memberikan pesan-pesan buat wanita-wanita di luar sana. Oke, kalau saya sendiri sih Kak, ini awalnya itu agak ragu karena saya anak terakhir di keluarga anak bungsu. Jadi kayak agak mikir, aduh nanti kayaknya ini dilarang sama orang tua. Tapi di pendaftaran itu di hari terakhir itu saya ingat jam 2 siang saya nelpon orang tuaku buat minta izin. Gitu. Dan ternyata jawabannya papaku itu yang di luar dugaan gitu. Papaku cuma bilang, nanti di sana bagaimana kalau susah air, susah listrik, kalau misalnya di sana betul-betul tidak sesuai dengan ekspektasi, kira-kira mampu tidak. Jadi kayak yang dipertanyakan kemampuan diri dulu, kira-kira bisa atau tidak. Jadi untuk teman-teman di luar sana itu jangan takut buat minta izin, asal kita punya kemauan dan juga kita merasa bahwa kita mampu gitu untuk daftar, untuk masuk gitu, Untuk masuk, ikut pengabdian gitu. Kalau yang saya lihat juga kan ini Rubalang ini menjadi wadah ya buat pemuda-pemudi juga di Sulawesi Tengah, buat teman-teman sekarang yang sudah ada baiknya mempersiapkan diri menuju maksudnya hari yang akan datang nanti kan ini sudah disiapkan nih, ada wadah buat teman-teman. Kalau di sini kan juga kita bisa belajar ya bagaimana kita terjun ke sosial, apalagi buat teman-teman nih yang masih mengklaim dirinya saya introvert, takut terjun ke masyarakat. Buat teman-teman semua ya udah jadi apa sih kuadratnya manusia untuk hidup bersosial. Jadi mulai dari sini jiwa sosialnya itu bisa tumbuh. Jadi kita mempersiapkan hari yang akan datang nanti buat teman-teman semua yang mungkin
masih kayak agak takut untuk bersosialisasi, masih agak ragu untuk bergaul kayak gitu. Jadi untuk kalau Rubalang sendiri kita mulai mau bercerita nih buat ceritanya di pulau itu, kalau boleh tahu di pulau mana sih kemarin berkunjungnya? Kalau saya sih di desa Pupisi, masih di satu pulau dengan Banggai Laut, dengan ibu kota. Oh, kemarin berarti ke Banggai Laut semua nih. Iya, Banggai Laut Tapi semua. berarti beda-beda pulau yang Beda-beda dikunjungi. pulau. Berarti mencar dong ini, nggak Iya. sama-sama lagi. Iya, Itu gimana sih ceritanya dari mungkin dari Palu, iya, itu sampai di Banggai naik apa tuh? Jadi dari Palu kita itu naik bis. Hmm. Nah, bis jadi kami pakai 2 armada, 2 bis. Sampai di Luwu kita langsung turun dari bis langsung naik kapal. Nah, kapal itu kita numpang di kapal charteran anak KKN Unismu Luwu. Iya. Ya, jadi itu sempat Iya. gimana tuh? Mungkin bukan numpang sih Kak, kita sempat kan mereka banyak, ternyata mereka tuh sudah charter kapal. Oh. Tapi kita juga sudah pesan Udah gitu, pesan udah juga. pesan gitu. Jadi kayak ada miskom antara kapten kapal, jadi Heeh. kayak oh ya sudah, akhirnya kita Mungkin diberangkatkan. seharusnya jadwalnya beda-beda, tapi mungkin ada kondisi gimana tiba-tiba harus sama-sama kan. Tapi ini berarti dari start dari Luwuk ya. Dari Palu ke Luwuk itu Palu naik bis, Naik bis. terus Satu dari jaman ya? Luwuk itu harus naik kapal kan, nggak ada jalur darat kan untuk ke Iya. Banggai Laut. Terus ceritanya mungkin bisa diceritakan gimana sih serunya itu naik kapal dari Luwuk sampai di Banggai Laut itu berapa lama? Ini kita kan start dari Palu ke Luwuk itu 18 jam. 18 jam. 18 jam. Sampainya itu kita mesti harus siap naik kapal. Iya. Itu langsung tuh nggak ada istirahat, nggak ada jeda, langsung lagi Angkat gaspol. Itu pun sebenarnya kita hampir nggak jadi naik kapal. Kita Karena hampir nggak berangkat. Jadi makanya tim inti itu mereka usahakan bagaimana supaya kita bisa berangkat hari ini juga. Jadi mereka lobby-lobbyan di atas itu lama. Lobby-lobbyan di atas lama, dan pada akhirnya kita harus terima, kita harus di kapal tapi kita hanya di emperan. Kita hanya di emperan itu, jadi kita ya oke lah, tidak apa-apa. tapi itu kan yang bikin momennya jadi seru, Iya, yang bisa betul. dicerita Iya, kembali. vibes-nya. Iya, vibe-nya, serunya gimana, dempet-dempetan terus di kapal. Ada yang ini nggak cerita lainnya pas di kapal mungkin, tapi aman-aman ya perjalanan naik kapal, ombaknya gitu aman ya semua ya. Nggak ada yang kenapa-kenapa ya. Aman lah. Berangkat Iya. nyaman nih. Nggak nyaman. Pulangnya aman juga. Alhamdulillah. Ayo. Tapi ini kalau memang pas sampai di Banggai Laut itu kegiatannya apa aja tuh yang dilakukan di sana? Kalau dari Aira. kita sendiri sih itu kan datangnya ke sana itu ada dua tim ya. Maksudnya kita sudah satu tim per desa, terus itu dibagi lagi 2 tim karena ada program yang harus dijalankan. Jadi ada namanya tim riset sama tim pendampingan. Mungkin untuk kayak bagian tim risetnya mungkin boleh ke Iya, Reza boleh. yang Jadi tim riset itu kami kegiatannya itu hanya FGD. FGD itu menggali informasi di masyarakat menggunakan teknik PRA. Itu gimana tuh? Maksudnya ikut langsung diskus sama ini masyarakat. Ya. Jadi orang itu panggil peserta FGD. Peserta FGD-nya itu masyarakat. Ah. Nah, terus orang gunakan 4 metode. Metode peta temati, diagram Venn, dan analisis masalah, dan kalender muslim ya. Berarti ini maksudnya yang dipersiapkan apanya tuh? Yang mau dikejar hasil dari Ya harapannya itu tujuannya kita itu terbentuknya forum anak di desa. Memang berarti ini mau teman-teman Rubalang juga mau istilahnya mau membentuk juga di sana forum anak Iya. gitu. Berarti untuk forum anak itu memfasilitasi anak-anak di sana Anak-anak di sana, buat supaya bisa lebih aktif, karena di sana itu kan kita gali masalahnya dulu kan. Nah, kebetulan di desa itu masalahnya pernikahan dini, pernikahan di usia dini masih cukup tinggi. Ya, Oh. masih beda-beda supaya tiap tim. Iya, Oh iya, beda-beda. punya Biasa problemnya masing-masingnya. Ada asesmen dari tim yang sudah terjun, itu ada beda-beda permasalahan. Kayak pernikahan dini, kalau kayak kita di desa sendiri Di desa yang dia ini. stunting sama pernikahan dini dengan putus sekolah. Itu kayak tinggi. Jadi tujuannya tim riset ini ke sana untuk penelitian dan bagaimana ini tadi mendirikan forum anak, karena banyak orang yang belum tahu bagaimana pentingnya sebenarnya suara anak itu. Hak anak itu penting untuk berpartisipasi di dalam masyarakat. Dalam masyarakat, dalam kehidupan keluarga juga ya. Jadi kan masih banyak nih isu-isu kalau
biasa anak-anak itu belum dilibatkan secara langsung, Ya. umpamanya memberikan masukan atau diskusi dalam keluarga, makanya ini teman-teman Rubalang juga ikut menyurat. Berarti ini mengedukasi orang tuanya juga. Iya. Oh, gimana tuh kegiatannya? Berarti Kak Irma juga salah satu yang ini. Kalau saya sih kan saya bagian pendampingan, cuman kemarin kita sudah sebelum berangkat kan kita diberikan materi secara umum. Jadi kayak Kak Reza bilang tadi di riset itu ada namanya kalender musim, peta tematik, Diagram diagram Venn. Jadi kalau kayak diagram Venn itu kan kita mau dirikan namanya forum anak. Ya di forum anak itu kita lihat kira-kira di organisasi yang ada di desa apa semua forum organisasi di desa yang dekat dengan anak-anak, misalnya Risma, remaja masjid itu kan, kemudian ibu PKK. Jadi itu kita buatkan diagram Venn-nya, terus kita gambarlah sesuai. Kemudian kalau peta tematik ini kayak zona aman untuk anak bermain, zona bahaya untuk anak-anak bermain. Berarti untuk tim-tim yang terjun ke sana, maksudnya perlu banyak ini ya. Maksudnya kan untuk mengetahui zona yang nyaman bermain itu karena perlu teman-teman yang ahli di bidang ini. Untuk membuat diagram itu perlu teman-teman yang ahli juga di bagian ini kan, supaya nanti disatukan supaya bisa jadi ini jadi bahan buat teman-teman yang melakukan kegiatan di sana. Iya itu. Kalau untuk kegiatannya di sana sendiri itu berapa lama di Banggai Laut? 10 hari. 10 hari di Banggai Laut. Nah, yang jadi pertanyaannya juga, ini teman-teman di Banggai Laut tinggalnya di mana nih? Di atas kapal kah atau di mana? Beda-beda. Sama. Cuman misalnya kebanyakan kan di sana itu kalau kayak saya sendiri, kebanyakan perumahan itu di atas laut. Namanya di sana kalau yang di laut itu bajo. Kalau yang di darat begitu. Jadi, itu untuk rumah yang ini, maksudnya istilah rumah yang tinggal di. Iya. Nah, kita kan kesananya tiap orang itu punya orang tua angkat. Orang tua angkat maksudnya itu gimana? Orang tua angkat jadi kayak tim asesmen sudah terjun ke sana. Dia asesmen mendata beberapa warga yang siap menerima seorang anak, begitu kan. Terus itu disesuaikan juga karakternya si anak, si kita ini peserta dengan orang tuanya kira-kira dia cocok ditempatkan di sini, jadi begitu kan. Nah sesampainya kita di sana, ini yang jadi tantangan juga buat kita itu datang tidak boleh sebagai seperti tamu. Kita harus seperti seorang anak kayak anak jauh yang baru datang. Kita harus datang ya panggilnya mama papa. Jadi ini kan agak seru nih, coba kita harus tanya. Ini yang milih kalian orang tuanya langsung atau gimana? Atau dari tim yang tadi research duluan? Tim yang berikan berarti yang ini di sini. Kirain kayak diacak nih orang tua mau anak yang mana nih? Gak gitu ya. Orang tua ini aja sih kayak mau anak laki-laki atau perempuan. Biasanya kan kayak lihat anak saya di rumah ini laki semua, jadi harus laki-laki yang di rumah gitu. Terus gimana tuh kesannya anak siapa tadi orang tua apa sebetulnya? Orang tua angkat. Kalau ini berarti masing-masing ada orang tua angkat dong. Iya, kalau ceritanya mungkin gimana tuh? Iya kayak gitu. Kalau orang tua angkat sih baik ya, mamaku tuh baik sekali. Terus walaupun kayak awalnya tuh pas datang tuh ada drama, jadi saya tuh apa tuh sempat dramanya apa tuh? salah masuk rumah itu 3 kali. Gimana jadi, maksudnya 3 kali itu berurutan atau kan gimana? Kalau di tiap desa itu beda-beda. Terus untuk desaku sendiri tuh dari tim pendampingnya kita cuma dikasih nama, kita tidak dijemput orang tua, jadi kita datang itu disambut sama aparat desa. Terus kita dikasih nama, ini nama papa dan mama gitu. Nanti kalian cari. Berarti kita cari sendiri tuh, nanya-nanya ke warga-warga kayak gitu. Sosialisasi. Terus cuma dikasih tahu kan, kamu punya adik, punya kakak gitu. Baru orang tuanya namanya ini, nama mamanya, papanya gitu. Jadi kayak kita langsung cari, dan itu saya sempat 3 kali salah masuk ke rumah gara-gara itu. Kan kalau warga desa itu biasanya pakai nama panggilan gitu kan. Gitu. Jadi kayak itu kurangnya kan kemarin. Jadinya yang sampai salah masuk rumah gitu. Terus kalau mamaku tuh yang tiap pagi pasti kayak kalau misalnya ditanya mau kegiatan lagi, jadi kayak yang baru pulang istirahat dulu gitu. Jadi sebenarnya awalnya canggung kan kalau tinggal sama orang tua baru, kayak kita ini di desa baru yang kita tidak tahu bahasanya. Kan kita juga perlu gitu. Adaptasi dulu kan. Tapi memang dari programnya sendiri kita harus betul-betul udah merasakan ini loh rumah kita yang di sini kayak gitu. Ini orang tuanya kita. Tapi kalau dari kesannya sendiri ada mungkin kesulitannya saat beradaptasi sama orang tua yang baru, orang tua angkatnya? Kesulitannya mungkin kan kalau orang di sana itu kalau mamaku bilang jangan kaget kalau di sini orang bicaranya teriak-teriak gitu. Ngomongnya itu memang agak tinggi. Terus kayak saya biasa ngomongnya pelan-pelan itu
kadang sulit sama mamaku buat saling komunikasinya gitu, jadi harus ulang-ulang bicara, kayak harus lebih tinggi lagi nadanya gitu. Terus kalau kayak kesan yang tinggal di sana tuh kalau untuk kesulitan, kalau di rumahku itu tidak kesusahan air. Terus saya baru coba pertama kali tuh cuci piring di atas laut. Jadi kayak Gimana tuh sensasinya? Ada sensasi yang beda jadi nggak? kayak ada Cuci piring? goyang-goyangnya gitu kan, Oh, iya. ombak-ombak. Kita kan dapurku di belakang rumah itu papan, jadi kayak ya itu kesan pertama sih. Langsung nimba di laut gitu? Anda sih Atau gimana? airnya kan Oh, airnya udah ditimba memang. Udah ada Oh, airnya keren mengalir nimba kan. gitu. Dapat ikan tahu-tahu. Cuci piring dapat ikan. Kalau dari Kak Irma sendiri gimana? Ya, kalau saya first impressionnya datang itu kan, saya pikirku ini bakal canggung gitu. Saya sampai berpikir, saya mau tidur di rumah teman malam ini gitu. Ternyata sampai di rumah itu sudah dibuka, pintu itu dibuka sama adikku. Nah, dia itu masih SMP. Dia sudah ketawa-ketawa, sudah menyambut begitu, dan masuk ke rumah ada ibuku nonton sama adik kok. Saya datang salim itu mereka nggak tanya nama mereka. Jadi seakan-akan saya memang orang yang sudah dinantikan itu, datang dulu saya. Terus saya nonton sama bapakku ini, saya lihat dia angkatkan keril, pakaianku diangkat ke kamar gitu. Jadi saya duduk-duduk cerita-cerita. Nah, lama saya baring. Saya capek. Jadi saya baring saya masih hari pertama baring. Udah lama baring dipanggil makan. Oh wow, makan ini kan kita di sana nelayan, orang tua nelayan. Itu wow, ikannya itu sudah disediakan memang untuk kita. Itu ada namanya kima. Apa sih bahasa Indonesianya? Iya, kerang yang besar itu sudah dimasakkan untuk saya hari pertama. Di hari pertama Ya, udah terus, disambut dengan banyak masakan juga ya pertama. Jadi kayak dibuat sama mereka yang buat saya supaya nggak canggung. Itu sebenarnya. Terus di sana di Bontosi itu rumah yang paling jauh itu rumahku. Jadi saya tuh diantar jemput. Terus rumahnya itu lumayan angker jalannya. Oh, antar jemputnya ini maksudnya dari tempat kegiatan. Oh. Kayak saya nggak berani malam. Itu jalan dia bekas kuburan dipindah ke atas, terus dipindahnya di atas lagi. Jadi ya gelap begitu, jadi harus diantar jemput. Terus satu-satunya orang di sana peserta yang selalu dikasih uang jajan itu saya. Berarti dari orang tua angkat selalu dikasih uang jajan. Terus uang jajannya di mana? Ditabung. Oh, dipakai di sana juga. Kirain dibawa pulang kasih orang tua yang di sini, enggak ya? Kan banyak teman ini. Jadi iya. kalau kita ke kios itu orang nggak ikut. Oh, dijajanin berarti. Kena juga. Dikasih uang jajan, keluar dari rumah ketemu nenekku, dikasih lagi Dikasih uang juga. jajan. Terus ibuku itu yang paling sering antar makan. Ke tempat kegiatan. Waduh, udah disambut kayaknya ya. Atau jangan-jangan pas mau pulang ditahan nih, jangan balik. Ditahan, pasti semua juga ditahan. Jangan balik. Sampai tiap ini dikirimi ikan dari sana. Sampai sekarang? Ya, sekarang. Wow. Ibuku dia bilangnya tiap bulan bakal dikirimi. Bahkan dia bilang kalau bisa ibu kirim uang gitu. Ini berarti itu seminggu yang sangat berkesan juga ya, selain buat teman-teman Rubalang, berkesan juga bagi orang tua yang di sana kayak gitu. Kalau dari Mas Reza sendiri gimana tuh ceritanya? Mama dan papaku itu kan PNS. Ini di sana nih ya. PNS. Jadi agak kurang waktu bicara dengan kedua orang tuaku itu. Karena memang kan kerjanya kantoran, Iya, pulang kantoran, sore gitu. Terus di rumah itu kan mamaku itu kios. Nah, jadi bicara deep talk dan talk dengan orang tua itu agak susah, harus curi-curi waktu. Nah, terus di hebatnya ini mamaku ini, dia di tengah kesibukannya urus anaknya yang masih SD, urus bapakku yang mau berangkat pagi ke kantor, dia masih sempat bisa masakan saya sarapan. Tengah hari itu pulang SD, dia masih sempat masak dulu. Nah, baru dia ke sekolah lagi kalau misalnya ada rapat. Jadi keren untuk ibuku. Asik ya Bu ya. Tapi nggak ada yang ini kan yang merasa kayaknya saya lebih nyaman di orang tua yang sana daripada orang tua sebenarnya. Nggak ada kan. Soalnya kan kalau kita dengar nih ceritanya mereka di sana, walaupun cuma seminggu bersama orang tua angkat, tapi udah kedekatannya kayak udah lebih dari seminggu, malahan kayak udah bertahun-tahun tinggal, apalagi sampai yang udah jauh di sini di Palu masih dikirimin kayak gitu. Sampai menangis pas acara perpisahan itu. Aduh, ini saya ikut merinding kalau dengar ceritanya teman-teman semua di Rubalang.
Berarti memang sampai sekarang masih terngiang-ngiang juga, biasa masih dirasakan ya untuk gimana mikirin orang tua di sana, apa ya yang mereka lakukan di sana kayak gitu ya. Masih sering kerasa ya. Masih kayak kalau di sana kan pagi-pagi tuh selalu dikasih teh sama ada cemilan-cemilan gitu kan, makanan-makanan gitu. Itu momen-momen kayak gitunya Iya, yang itu kayak masih tiap pagi gitu. Jadi kalau di sini kadang dibikinkan teh langsung kayak aduh ingat yang di sana gitu. Terus kalau dari seminggu itu ceritanya kalian di sana, terus kalau untuk melihat anak-anak di sana itu gimana? Kondisinya pemudanya di sana, remajanya kalau yang teman-teman amati. Kita kan tim pendampingan dekatnya memang dengan anak-anak, dengan pemuda desa. Nah, kita itu di hari pertama, malam pertama kita sampai di sana kan kita tetap kumpul di posko untuk briefing untuk kegiatan besok. Ini malam pertama sudah ada satu pemuda desa yang dekat dengan kita. Dia ini alumni dari UNI ya kalau nggak salah. Nah dia bantu kita untuk dekat dengan pemuda desa di sana. Jadi malam pertama itu dia sudah mau kumpulkan pemuda-pemuda desanya. Cuman kita bisa lebih aktif dengan pemuda desa itu hari ketiga saat kita itu bentuk panitia festival anak, karena kegiatannya kita itu semua harus melibatkan aktor lokal. Jadi pemuda-pemuda di sana harus kita berdayakan juga. Jadi teman-teman selain memang menjalankan program kerjanya teman-teman untuk memberikan edukasi kayak gitu, berarti juga bikin festival juga di sana. Iya, malamnya ada Terus festival. gimana tuh keterlibatan teman-teman yang ada di Banggai Laut? Apa mereka juga tentunya ikut seneng dong, ada festival, ada kegiatan positif yang dilakukan di desa mereka. Itu berarti kan ini beda-beda, ada yang beda pulau. Beda Itu semua. festivalnya masing-masing pulau nih. Iya, Iya, Oh, masing-masing berarti pulau. nggak digabung ya? Iya. Wow, Susah berarti sih Kak kalau digabung. iya. Mau gabungnya di mana nih? Jauh. Siapa yang mau kemana gitu kan ceritanya? Iya, kayaknya buat festival apung di tengah laut. Terus ini gimana? Kalau kan saya lihat juga sementara kalian kegiatan di sana, kebetulan juga saya ada teman nih di Rubalang. Saya lihat kegiatannya melalui internet juga itu aktif terus. Terus untuk di pulau memang teman-teman ada akses juga untuk internet. Alhamdulillah lancar karena di apa ya namanya? Tidak. Kecamatan Banggai Utara. Banggai Utara itu penempatan towernya itu di desa Pupisi. Oh, jadi masih aman gitu jadi ya aman, untuk lancar. penggunaan internet. Lancar. Tapi kalau cerita dari teman-teman yang lain ini, Di desa aku sendiri tuh tiada jaringan. Ada sih cuman kayak susah. Jadi kita harus cari jaringan itu di gunung. Naik ke gunung atau kalau enggak saya sendiri yang paling jauh rumahku itu saya yang paling bagus jaringannya. Jadi lancar. Terus kalau kayak ada info-info untuk diteruskan ke teman-teman yang ada di sini untuk diposting di IG itu sendiri, nanti saya sampai rumah baru saya kirimkan lagi, teman-teman yang lain kumpul semua, apa yang perlu saya kirim terus saya kirimkan ke grup besar. jadi kalau untuk teman-teman yang lain sama Kak Irma nih di pulau yang itu, berarti nanti harus ke tempat tinggalnya Kak Irma ataupun harus naik agak ke gunung ya, baru bisa mendapatkan akses internet tadi. Kalau dari Kakak sendiri? Kalau di Kalupapi itu hampir sama sih sama Kak Irma, cuma nggak yang sampai ke atas gunung gitu. Jadi kalau di Kalupapi sendiri tuh yang bagus sinyalnya itu di jalan utama, di dermaga, itu di pinggir pantai, itu baru bagus. Kalau di dalam rumah sinyalnya hilang-hilang, tapi ada gitu. Masyarakat tentang penggunaan internet sendiri di sana gimana sih ceritanya? Siapa tahu apakah memang mereka sudah aktif menggunakan internet atau masih pasif, atau ada yang sama sekali nggak tahu apa sih itu internet kayak gitu. Kalau di Popisi sudah aktif Sudah menggunakan aktif juga. Bahkan anak-anaknya itu di rumahku, anak-anaknya itu basecampnya anak-anak untuk bermain Free Fire. Udah sampai sana game online ya, Iya. berarti udah mabar-mabar Mabar, juga iya. anak-anaknya. Kalau dari ini teman-teman yang beda pulau ini gimana? Sama sih di sana anak-anaknya. Saya lihat yang saya lihat kan sudah kan juga kalau untuk internet kayak di Gunung Mono kadang kita dapat anak-anak yang sibuk main game. Terus anak-anak yang perempuan-perempuannya TikTok ya apa namanya tuh dance TikTok. Oh, sampai udah bahkan- lancar juga mainnya di sana. Bahkan ibu-ibu itu ada orang tua angkat yang tiap kita live begitu dia nonton. Dia Terus nonton mereka ya. kalau main game berarti atau bikin konten harus ke salah satu titik dong yang Iya. ada internetnya kayak gitu kan? Kalau dari yang pulau yang satunya ini gimana? Kalau di Kalupapi juga sama sih. Untuk ibu-ibunya itu biasa main Facebook, itu udah sampai di sana. Terus tadi remaja-remajanya main TikTok. Untuk anak-anaknya itu ada basecampnya. Jadi kalau di belakang rumahku kan itu sinyalnya bagus. Sinyalnya karena langsung bagus, bawa jadi kompas. ngumpul di situ tuh. Jadi ada satu rumah yang kalau malam tuh anak-anak sepi di jalanan. Ternyata mereka ngumpul di situ. Karena Main mereka ada di mabar. belakang rumah Iya, situ ya, mabar. mabar. Mabar bareng. Baik, tapi kalau untuk teman-teman sendiri berarti ini apakah ada juga penyampaian mengenai edukasi mengenai pemanfaatan internet kepada warga-warga di sana?
Atau memang itu di luar dari ini, dari program? Kalau kami sendiri sih fokusnya bukan ke situ, kita fokus sama program yang sudah ada. Iya. Jadi kalau untuk Samudra Angkatan 8 tuh fokusnya di perlindungan anak sama di perubahan iklim. Iya. Berarti juga isu-isu mengenai internet belum menjadi yang fokus utama kayak gitu ya. Iya. Baik. Terus kalau dari gimana nih pesan dan kesan teman-teman semua, mungkin bisa diceritakan hal-hal menariknya. Kan kita sudah itu bercerita pengalamannya apa semua. Terus kalau poin-poin utamanya kesan dan pesannya teman-teman di sana itu gimana? Satu hal yang bikin kayak ingin kembali ke sana, atau satu hal yang sampai saat ini masih dirindukan tuh itu apa? Kalau dari Mas Reza gimana? Kalau saya sibuknya mama aku di pagi hari itu luar biasa. Baru mama aku itu saking berkesannya orang berkegiatan di Sebasari itu, dia bilang begini sama saya. Tapi sudah pulang ini, sudah di Palu. Tahun depan saya sudah terima lagi anak Rubalang. Karena bikin sakit hati, dia bilang. Baru 10 hari baru di mana sayang-sayangnya dikasih tinggal. Ditinggal pas sayang-sayang itu gimana gitu rasanya ya. Sakit. Kalau dari ini teman-teman yang lain gimana? Kalau saya sih kesannya ada semua ya. Untuk yang pertama pemerintah desa, bagaimana pemerintah kita itu pertama datang. Wow, ekspektasinya kita tidak seperti ini, tapi ternyata luar biasa. Di sana pertama kita sampai itu ada namanya itu bala tindak, itu biasanya hanya untuk orang-orang besar kayak bupati begitu toh. Makanya ada warga desa yang heran kenapa kita ini bisa disambut seperti itu. Nah itu pemerintah desa. Terus tiap kita adakan program itu biasa pemerintah desa akan pantau kita itu. Jadi pemerintah desa itu humble sekali dengan kita, terbuka dengan kita, sampai forum anak yang sebenarnya kita mau buat besok, orang minta kita buat hari ini. Jadi makanya kemarin biasanya kita orang itu, kami yang paling pertama terbentuk forum anaknya. Forum anak. Iya, terus kemudian orang tua aku itu kayak sayang sekali sama saya, sampai bapakku mau ke pulau kemarin harus Pak PC dulu. Pak PC bilang bapak ini mau ke pulau 5 hari. Nanti siapa tahu Pak PC dan ibu tiada bapak baca hari toh karena mau ke pulau gitu, dia bilang sama ibuku yang selalu sampai dikirimi surat. Maksudnya dikirimi sampai di Palu tuh suratnya? Dikirimi surat di itu kan saya dikirimi paket kemarin. Oh, paket sekalian tadi. Kado. Isinya itu ikan garam sama cumi kering gitu. Di atasnya itu ada surat. Saya menangis, dia bilang, Irma kalau ada kesulitan itu jangan ragu minta sama ibu, bahkan termasuk uang, karena Irma itu anaknya ibu sekarang gitu bahasanya tahu. Terus pemuda-pemuda desa yang bahkan kami tidak tahu itu, kami tidak kenal mereka siapa. Kami ini pulau sudah di atas, aku mau pulang sudah di atas kapal. Itu kan kita dikelilingi full ramai sama masyarakat yang kita tidak tahu siapa, anak muda yang kita tidak tahu siapa. Mereka semua itu menangis dengan melihat kita pulang, kayak tidak boleh kita pulang. Bahkan guru-guru di sana bilang kalau bisa kamu tiap hari ke sekolah. Gitu. Memang banyak cerita yang sampai saat ini masih cukup membekas ya. Jadi mungkin kalau teman-teman Banggai Laut nonton podcast kita kali ini, mungkin buat orang tua angkat pasti banyak rasa terima kasih yang bisa teman-teman Rubalang juga berikan, karena dari tempat tinggal difasilitasi sama kasih sayang yang diberikan di sana tentunya sangat membekas bagi teman-teman Rubalang semua. Terus kalau untuk ininya nih, campaign utamanya kan tadi sudah kita bercerita tentang bagaimana pengalamannya. Terus dari campaign utamanya sebenarnya apa sih yang memang diperjuangkan atau disebarkan sebagai program utamanya juga, mungkin bisa bantu dijelaskan? Iya. Oke. Jadi kalau untuk kampanyenya kita ini apakah setelah atau selama penugasan di sana? Selama penugasan. Yeah. Oke, jadi kalau untuk kampanye kita ke sana itu kan pertama perlindungan anak itu mencakup putus sekolah, terus pernikahan anak, pernikahan dini, sama kekerasan anak. Jadi kita ada tadi kan dibagi tim, ada tim riset juga tim pendampingan. Jadi tim riset itu sama-sama diskusi bersama masyarakat. Terus kita kan ada 2 tim, itu dari tim riset dan tim pendampingan. Di mana tim riset itu kita diskusi bersama masyarakat. Kita mau fasilitasi. Jadi masyarakat yang memberi masalah dan memberikan solusi itu, dan itu berhubungan tentang anak gitu. Jadi kayak ada keterlibatan anak, kira-kira apa sih yang harus dibentuk di sini, kayak apa sih, ataukah ada wadah yang harus dibentuk agar anak-anak itu bisa terlibat gitu.
Memang berarti fokus utamanya ini ke pembentukan forum tadi, forum anak. Berarti di masing-masing pulau ada forum anaknya masing-masing ya. Ya, sekarang Sama sudah ada. ya pembentukan karakter sejak dini ya. Karena itu kan menjadi hal yang penting atau tolak ukur kan mereka ini nanti kedepannya akan menjadi pemuda juga yang tentunya berperan penting atau punya yang punya power atau semangat untuk tentunya terlibat di desanya juga. Jadi poin-poin itu ya yang diberikan. Iya. Dan kalau teman-teman tahu sebelum juga kita aktif podcastnya ini ya sudah banyak cerita dari teman-teman Rubalang yang tentunya tidak bisa kita ceritakan melalui video kali ini karena memang banyak hal-hal yang seru, banyak hal-hal yang menarik, tentunya hal-hal yang berbekas juga apalagi sampai kita sampai merinding gimana kebaikan dari keluarga yang ada di Banggai Laut mungkin. Terima kasih banyak tentunya. Siapa tahu ada yang mau nih yang mewakili Apa nih? untuk memberikan salam-salam buat teman-teman yang ada di Banggai Laut nih. Iya. Ada nggak? Apa ini? Mungkin masing-masing Enak. boleh kan? Oh iya Beda masing-masing, keluarga. boleh. Ayo, siapa duluan? Iya, yang mau. Irma. Oke, baik, terima kasih. Pesan-pesan untuk ya warga-warga di sana, warga Bontosi, dari saya secara pribadi mau mengucapkan terima kasih banyak sudah mau menerima kami yang notabene kami ini hanya orang asing datang ke tempatnya kalian, entah kalian belum tahu kita untuk apa, tapi kalian sambut dengan luar biasa. Terus kita juga dijaga di sana, bahkan kalau ada masalah apa harus ya bisalah kita bilang dengan mereka, dijaga, dirawat, difasilitasi. Mau ucapkan terima kasih banyak untuk semua warga desa, juga aparat desa yang sudah mau menerima kami dan membantu kami untuk menyelesaikan program-program kami, anak-anak muda yang sudah mau bekerja sama dengan kami, dan juga tidak lupa orang tua angkat saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin ada lagi yang mau ini. Kayak saya juga sih untuk semua masyarakat Kolupati dari saya pribadi dan juga tim mewakili ingin mengucapkan terima kasih untuk semua hal baik yang diberikan, semua kesempatan, kenyamanan, juga tempat tinggal buat kita semua. Untuk remaja-remaja di sana juga terus aktif buat kegiatan berkelanjutannya, dan adik-adik, anak-anak di sana yang sangat-sangat antusias sekali menunggu kita gitu untuk bermain, belajar bersama. Semoga semangatnya tetap ada. Baik, kalau dari Mas Reza nih terakhir. Kalau saya ucapan terima kasih untuk masyarakat Popisi, masyarakat orang tua angkat di Popisi, terus pemuda-pemuda, adik-adik, ucapan terima kasih telah memberikan ruang, memberikan cinta. Itulah tidak lagi bisa lagi Tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata ya. Kalian luar biasa teman-teman. Jadi kalau dengar ceritanya teman-teman Rubalang ini, jadi saya juga kayak pengen nih langsung langsung ke Banggai Laut, pengen merasakan kasih sayang gimana sih yang mereka dapatkan. Soalnya kayak seru banget gitu cerita mereka, apa yang mereka dapatkan di sana, bagaimana mereka diterima sama warga Banggai Laut kayak gitu. Jadi karena obrolan kita juga sudah cukup banyak nih, dan kita juga dibatasi nih sama waktu. Jadi mungkin sampai di situ saja yang bisa teman-teman Rubalang share. Pokoknya nantinya bakal ada kegiatan-kegiatan berikutnya ya. Jadi buat teman-teman yang sobat IndiHall yang pengen gabung juga, nanti boleh dikepoin langsung ya Instagramnya Rubalang. Mungkin bisa di mana itu? Di Instagram @rubalang, @rubalang. Sekolah Pemuda Penggerak. Sekolah Pemuda Penggeraknya. Jadi teman-teman semua bisa langsung kepoin. Buat teman-teman yang ingin berpartisipasi nanti juga bisa gabung kayak kakak-kakak ini, bisa belajar banyak, difasilitasi dari Rubalang. Nanti boleh langsung kepoin ya, boleh DM juga. Baik, kalau begitu terima kasih banyak buat sobat IndiHome semua yang udah nonton ya. Kalau gitu saya Adil, selamat malam semuanya. Bye bye.